Kesehatan menyatakan program vaksinasi booster COVID-19 atau dosis ketiga akan dimulai pada tanggal 12 Januari 2022. Hal ini disampaikan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin usai mengikuti rapat terbatas bersama Presiden Joko Widodo. Menteri Kesehatan mengatakan vaksinasi booster akan diberikan pada mereka yang berusia 18 tahun ke atas dan tinggal di kabupaten kota yang vaksinasinya telah mencapai 70% untuk dosis pertama dan 60% untuk dosis kedua. Menurut data Kementerian Kesehatan, ada 244 kabupaten kota yang telah memenuhi kriteria ini. Vaksinasi booster juga akan diberikan untuk mereka yang telah melewati jangka waktu lebih dari 6 bulan setelah vaksinasi dosis kedua. Kementerian Kesehatan juga telah mengidentifikasi 21 juta sasaran untuk vaksinasi booster pada bulan Januari. Yang ketiga, saya akan update mengenai program vaksinasi booster sudah diputuskan oleh Bapak Presiden akan jalan tanggal 12 Januari. Ini diberikan ke golongan dewasa di atas 18 tahun sesuai dengan rekomendasi WHO dan akan diberikan ke kabupaten kota yang sudah memenuhi kriteria 70% suntik pertama dan 60% untuk suntik kedua. Jadi sampai sekarang ada 244 kabupaten kota yang sudah memenuhi kriteria tersebut. Vaksinasi booster ini juga akan diberikan dengan jangka waktu di atas 6 bulan sesudah dosis kedua. Kita identifikasi ada sekitar 21 juta sasaran di bulan Januari yang sudah masuk ke kategori ini. Dan jenis boosternya nanti akan kita tentukan, ada yang homolog atau jenisnya sama, ada yang heterolog jenis vaksinnya berbeda. Yang mudah-mudahan nanti akan bisa segera diputuskan tanggal 10 sesudah keluar rekomendasi dari ITAGI dan BPOM. Mungkin demikian. Ya, pemirsa, untuk mengetahui situasi penanganan pasien COVID Omikron di Wisma Atlet, kita terhubung dengan Ramaditya Domas dan juga juru kamera Nova. Ya, Rama, bagaimana perawatan pasien Omikron yang kini ditangani di Wisma Atlet Jakarta? Ya, Doni, selamat sore. Sejauh ini perawatan daripada pasien Omikron di Indonesia yang dirawat di RSDC Wisma Atlet Kemayoran Jakarta Pusat sudah dilakukan dengan cukup baik, Doni, karena memang sebelumnya daripada Kepala Pusat Kesehatan TNI dan juga Komandan RSDC Wisma Atlet Majen TNI Budiman mengatakan bahwa memang di RSDC Wisma Atlet bagi pasien Omikron ini dirawat dengan pemberian gizi dan juga nutrisi serta pengobatan yang cukup baik dan juga memenuhi daripada persyaratan yang harus dilakukan berkaitan dengan bagaimana protokol untuk merawat daripada pasien Omikron sendiri. Dan tidak ada perbedaan untuk perawatan yang ada di RSDC Wisma Atlet ini, baik itu dari mereka pasien yang bergejala dari Omikron atau dari varian lain begitu. Dan di sisi lain memang dari dan juga pemirsa berkaitan dengan bagaimana perawatan yang ada secara keseluruhan di Indonesia berkaitan dengan Omikron ini. Dari sebelumnya Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan bahwa sejauh ini pemerintah juga sudah cukup baik bagaimana menyiapkan perawatan dan juga mengendalikan Omikron di Indonesia, karena diketahui dengan populasi penduduk yang cukup banyak, Indonesia masuk dalam 40 besar. Artinya dari 132 negara yang sudah terjangkit Omikron, Indonesia masuk dalam 40 besar. Dan catatan ini oleh pemerintah sudah diklaim cukup baik bagaimana perawatan dan juga antisipasi masuknya Omikron di Indonesia. Hal ini, Doni, terlihat dengan bagaimana pemerintah cukup serius ketika mereka membatasi pergerakan warga negara Indonesia yang masuk dari luar negeri masuk ke Indonesia di perbatasan atau di jalur masuk seperti bandara dan juga pelabuhan. Ini juga sudah dilakukan dengan cukup baik, dan juga bagaimana sistem karantina yang disiapkan oleh pemerintah khususnya bagi mereka yang masuk di wilayah ibu kota juga sudah disiapkan. Ada sekitar 4 hingga 5 rusun atau wisma yang disiapkan oleh pemerintah untuk sebagai tempat karantina begitu. Artinya memang persiapan dan juga perawatan bagi pasien yang terjangkit Omikron juga cukup baik, karena memang dari data yang kami dapatkan adalah 152 sejauh ini di Indonesia pasien Omikron yang sudah terpapar atau warga negara Indonesia yang sudah terpapar, didominasi dari
kasus impor begitu atau kasus dari warga negara Indonesia yang datang dari luar negeri. Hanya saja 6 diantaranya adalah kasus transmisi lokal yang sebelumnya disebutkan ini dari beberapa daerah seperti misalnya Bali, Surabaya, dan juga Medan. Artinya memang bagaimana pemerintah cukup serius untuk menangani Omikron ini dimulai dari jalur-jalur masuk negara Indonesia yang sudah dilakukan dengan cukup baik. Dengan begitu pasien yang dirawat di beberapa lokasi seperti misalnya RSDC Wisma Atlet dan juga di Jakarta ada di RSPI Suliati Saroso Jakarta Utara juga sudah dilakukan dengan cukup baik. Maka itu sudah terlihat, Doni, dari kasus yang ada Omikron di Indonesia saat ini dari 152, 23%-nya sudah dinyatakan sembuh atau 34 orang diantaranya sudah dinyatakan sembuh dan kembali ke rumah masing-masing. Doni. Ya, Rama, apakah langkah-langkah khusus saat ini sudah diambil oleh pihak Wisma Atlet untuk mengantisipasi potensi ledakan kasus akibat penularan varian Omikron ini? Ya, Doni, spesifik di RSDC Wisma Atlet sejauh ini memang tidak ada langkah atau antisipasi khusus yang disiapkan berkaitan dengan bagaimana nanti seiring melonjaknya jika terjadi varian Omikron di Indonesia atau masuk di ibu kota di DKI Jakarta, karena sejauh ini melihat dari okupansi saja di RSDC Wisma Atlet masih cukup banyak bed yang belum terisi. Artinya sejauh ini dari 3.675 baru terisi 912, artinya masih ada sekitar 2.700 bed yang belum terisi. Maka itu dari Wisma Atlet, dari pihak Wisma Atlet maksud kami sejauh ini juga kendati pun nanti masih ada Omikron yang masuk di Indonesia atau yang dirawat di sini, mereka pihak Wisma Atlet masih bisa menampung dan juga merawat, karena dari sisi obat-obatan dan juga perawatan lain seperti misalnya pemberian gizi dan nutrisi, dari Wisma Atlet sendiri juga sudah menyiapkan, karena hal ini juga langsung diinstruksikan oleh Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin yang mengatakan langsung bahwa pengobatan dan juga alat-alat untuk merawat daripada pasien Omikron di Indonesia sudah disiapkan dengan baik dan juga sudah disuplai di rumah sakit atau rumah sakit darurat di Indonesia yang nantinya akan ditunjuk untuk merawat pasien Omikron. Maka itu memang jika toh nantinya di sini terjadi lonjakan atau sudah mulai banyak pasien Omikron yang dirawat di RSDC Wisma Atlet, maka perawatan atau antisipasi yang sudah dilakukan atau yang disiapkan ini sudah memenuhi dan juga sudah dilakukan sejak jauh hari. Maka itu memang di RSDC Wisma Atlet sejauh ini juga bagaimana perawatan yang dilakukan untuk pasien Omikron cukup terkendali dengan baik. Doni. Baik, Rama, terima kasih dan selamat kembali melakukan tugas Anda. Pemirsa, demikian laporan reporter kami.